dipadamkan ya rai sono. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is just on my mind. I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripal dari kelas 11 mau mengerjakan tugas remedial TIK. Hardware adalah suatu komponen fisik dari sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Ini mencakup segala sesuatu melalui dari proses di dalam komputer hingga perangkat peripheral seperti keyboard dan mouse. Tanpa hardware, software tidak akan bisa berjalan. Contohnya satu untuk pemososan pusat CPU otak komputer yang melakukan sebagai besar perhitungan dan pemborosan data. 2. Memori akses acak RAM, penyimpanan sementara untuk data yang sedang aktif digunakan oleh CPU. 3. Motherboard, papan siktut utama yang menghubungkan semua komponen hardware. Perangkat input adalah hardware yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Contoh perangkat input: keyboard untuk mengetik teks, angka, dan perintah. 2. Mouse untuk menggunakan kursor, memilih objek, dan melakukan klik. 3. Mikrofon untuk merekam suara atau melakukan input audio. 4. Webcam untuk menangkap gambar atau video digital. 5. Scanner untuk mengubah dokumen fisik atau gambar menjadi format digital. Perangkat output adalah hardware yang digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil pemborosan data dari komputer kepada pengguna. Contoh perangkat output: monitor atau layar. 1. Monitor atau layar untuk menampilkan informasi visual. 2. Printer untuk mencetak dokumen atau gambar dalam bentuk fisik. 3. Speaker handphone untuk melakukan suara atau audio. 4. Proyektor untuk menampilkan gambar atau video permukaan yang lebih besar. Software
Software adalah kumpulan instruksi data atau program yang memberikan hardware apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. 1. Sistem operasi. Sistem operasi adalah software dasar yang mengelola semua sumber daya hardware dan software komputer, contohnya Microsoft Windows, Linux, dan Android. 2. Software adalah aplikasi. Aplikasi adalah program yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Bagaimana pengguna, contohnya Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan Google Chrome. 3. Software utilitas. Software utilitas dirancang untuk membantu mengelola, menganalisis, mengoptimalkan, dan 3. Software utilitas. Software utilitas dirancang untuk membantu mengelola, menganalisis, mengoptimalkan, dan memelihara komputer, contohnya antivirus, kompresi file, dan backup software. Jaringan berkabel. 1. Dial-up PSTN. Dial-up PSTN adalah metode aksi internet yang menggunakan jalur telepon rumah analog untuk menghubungkan komputer ke penyedia layanan internet ISP melalui modem dial-up. Kelebihannya biaya murah, memanfaatkan jaringan telepon yang sudah ada, mudah diatur, cukup dengan modem dan saluran telepon. Kekurangannya mengganggu pengguna telepon rumah saat internet aktif, tidak cocok untuk aktivitas berat seperti streaming atau video call. 2. DSL. ADSL adalah sebuah teknologi untuk koneksi internet melalui saluran telepon. Biasa teknologi ini memungkinkan transmisi data dengan kecepatan tinggi tanpa mengganggu penggunaan telepon secara bersamaan. Kelebihannya, kecepatan yang tinggi dan menggunakan
saluran telepon yang ada, tidak perlu interaksi kabel baru. Kekurangannya, jarak dari pusat telepon. Semakin jauh jaraknya, maka akan semakin rendah kecepatan yang didapat dan keterbatasan kecepatan. 3. Fiber optik. Fiber optik adalah teknologi untuk mentransmisikan data menggunakan cahaya yang dikirim melalui serat kaca atau plastik yang sangat tipis, dikenal sebagai kabel serat optik. Kelebihannya, kecepatan tinggi dan jarak jauh tanpa ganggu. Kekurangannya, biaya instalasi dan keterbatasannya penyedia. Sekian video tugas remedial dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.